Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan ngaji kitab Maqasidus Saumnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dalam pertemuan kemarin sudah dibahas tentang 4 dari 5 hal yang oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam termasuk kategori hal yang harus dihindari dalam hal berpuasa. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali, yaitu al-wisol. Kita tidak boleh menyambung puasa sampai subuh tanpa buka di maghribnya. Yang kedua, al-qublah, mencium atau merangkul istri. Itu tidak boleh ketika sedang menjalankan puasa, artinya makruh kalau yang ini. Kalau berpotensi membatalkan puasa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, al-hijamah, bekam. Itu bekam walaupun Rasulullah melakukan, sahabat juga melakukan ketika puasa. Kalau berpotensi menimbulkan kelemahan fisik, memperparah kelemahan fisik ketika puasa, bahkan berpotensi mungkin membatalkan, maka itu haram, makruh menurut madhab Imam Syafi'i. Yang keempatnya adalah al-kuhlu. Al-kuhlu menghiasi bulu mata yang di bawah dengan celah, kalau kata ini saya lupa itu namanya, asin di sini. Itu makruh. Nah, kemudian yang kelima, al-khamisu tekang kelima. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Al-khamisu tekang kelima iku al-istinsyaku, nyesep banyu irung kekemu fil wudu'i dalam wudu. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil Qaid bin Sabra, maring sahabat Qaid bin Sabra, asbih nangkuna akena sira al wudu'a ing wudu, wa khallil lan nyela asira bainal asabi'i antara driji, wa baligh lan nemen-nemen nasira fil istinsyaqi ing dalam nyesep banyu irung, illa antakuna kecuali yen ana sapa ira iku iman kang puasa. Panaha maka nyegah sapa Rasulullah anil mubalaghati saking nemen-nemen lima ning istinsak, lima karena sesuatu fi dzalika ing dalam mubalaghah min nal mukhatarati saking tindakan kang bahayaken bil ibadati maring bahaya, wa ta'riduha lan doronge istinsak apa mubalaghah lil ifsadi maring merusak puasa Allah. Yang kelima yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah al-mubalaghah fil istinsak, termasuk al-madmadah. Wudu itu kan sunnahnya sempurna, dari mulai berkumurnya, membasuh hidungnya. Jadi membasuh hidung itu menyedot air ke hidung, bukan mengusap hidung dengan jari yang dibasahi air. Itu tidak kategori sunnah. Yang masuk kategori sunnah itu hidungnya, airnya disedot dengan hidung. Nah, ketika puasa ini yang istinsak ini makruhnya lebih tinggi karena potensi kebablasannya lebih besar daripada ketika berkumur. Istinsak dan madmadah itu sama-sama makruh ketika puasa. Makruhnya bukan istinsak dan madmadahnya, tapi mubalaghahnya. Kita tetap sunnah membersihkan hidung, tetap sunnah berkumur ketika wudu, tapi tidak boleh berlebihan, artinya keras, berkumur dengan keras itu sampai berpotensi airnya masuk tertelan, atau menyedot air ke hidung dengan kencang sampai airnya masuk ke hidung, ke ujung hidung dan masuk ke tenggorokan, biasanya kan begitu. Nah, itu makruh. Kenapa? Ya karena berpotensi merusak puasa. Jadi intinya dari semua penjelasan tentang makruh-makruh itu
semua tindakan apapun yang berpotensi merusak puasa kita itu menjadi makruh. Tapi kalau benar-benar merusak ya jadi haram. Misalnya sudah tahu kalau menyedot air ke hidung itu sudah yakin, setiap saya wudhu kalau nyedot air ke hidung pasti masuk sampai ke tenggorokan, terasa. Kalau sudah tahu begitu maka kita menyedot air ke hidung ketika bulan puasanya itu sudah haram, karena sudah tahu pasti bakal membatalkan puasa. Atau misalnya kita sudah paham kalau setiap berkumur pasti ketelan, ya sudah, kalau yang seperti itu kita makruh, kita haram melakukannya. Kalau belum tahu itu makruh berlebihan, kalau nggak berlebihannya tidak makruh berarti kan, karena yang makruhnya itu anil mubalaghahnya, dari berlebihannya. Tapi kalau potensinya pasti itu jadi haram. Atau simpulannya begini, yang dimakruhkan dalam berpuasa dari mulai, kecuali al-wisol ya. Kalau al-wisol itu jelas haram. Dari mulai al-qublah, al-hijamah, kemudian al-kuhal, kemudian istinsah, dari mulai merangkul istri, mencium istri, atau berkam, atau membasuh hidung dan berkumur ketika wudhu. Itu kalau ada potensi kecil membuat seseorang puasanya batal itu makruh. Tapi kalau sudah diyakinkan pasti batal, itu baru memulainya saja sudah haram, baru berkumurnya saja sudah haram. Kalau potensinya biasanya sih enggak, tapi mungkin juga Pak, mungkin juga nanti airnya masuk, tapi biasanya enggak. Nah ini makruh, mubalaghahnya itu makruh. Tapi kalau saya setiap berkumur pasti ketelan kok, kalau sudah tahu seperti itu maka itu haram. Begitu juga istinsah, begitu juga pekam. Saya itu kalau habis pekam itu harus makan, kalau nggak makan puyeng nambah. Nah itu maka pekamnya haram. Karena apa? Pasti merusak puasa. Kalau habis pekam ya kadang seger, kadang biasa saja, kadang juga puyeng, nggak begitu yakin lah bakal harus makan, ya itu makruh. Kalau aman-aman saja ya boleh. Begitu juga berangkulan dengan istri dan sebagainya. Ini semua 5 hal yang oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Siyamnya dikategorikan sebagai majujtanabu bihi, sesuatu yang sebisa mungkin orang puasa itu menghindarinya. Jadi memang puasa itu unik. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak apa-apa tapi baiknya harus dihindari. Karena apa? Jangan sampai puasa kita ini kemudian kehilangan esensi maknanya, hanya sekedar ya tidak makan dan tidak minum kemudian selesai. Tapi juga esensi puasanya harus juga nampak pada menahan diri dari berbagai hal, bukan saja yang diharamkan tapi termasuk juga yang makruh. Bahkan kalau para ulama-ulama tasawuf lebih ekstrim lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai dalam kitabnya Jalalul Qadir sangat tegas, berpuasalah dari pikiranmu, puasakanlah perutmu, mulutmu, telingamu, pikiranmu, anggota badanmu, semuanya harus puasa. Semuanya tidak boleh ada yang tidak melakukan puasa. Mulut nggak boleh ngomong sembarangan, telinga tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak dibenarkan, mata tidak boleh melihat, hati tidak boleh berpikir, atau otak tidak boleh berpikir yang tidak dan sebagainya. Semuanya harus ditahan dan dipuasakan. Itu konsep puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau dalam konsep fikihnya yaitu tadi menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam 5 hal inilah yang sebisa mungkin ditinggalkan karena bisa jadi berpotensi menjadi pintu masuk melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau nyata-nyata aman ya nggak masalah, tapi kalau potensi itu ada ya makruh. Tapi kalau sudah pasti melakukan itu pasti berdampak puasa batal ya jelas haram. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.